Selamat pagi anak-anak, salam sehat untuk kalian semua. Tetap semangat dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Pada kesempatan ini Bapak ingin memperkenalkan kepada kalian semua tentang OSIS. OSIS adalah salah satu organisasi siswa di sekolah yang sah diakui oleh negara. OSIS mempunyai peranan yang sangat penting bagi sekolah, karena melalui organisasi inilah para siswa dapat belajar berorganisasi, dapat belajar bekerja sama dalam suatu kepengurusan, dapat belajar bertanggung jawab. Selain itu, OSIS juga merupakan bagian penting di dalam organisasi sekolah karena OSIS mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membantu berbagai macam kegiatan yang dilakukan di sekolah yang diikuti oleh para siswa. Tentu banyak hal yang dapat kalian peroleh apabila suatu saat nanti dari antara kalian ada yang terpilih menjadi pengurus OSIS. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini, Bapak mengajak kalian untuk mendengarkan beberapa sharing yang akan disampaikan oleh kakak-kakak kelas kalian yang sekarang sedang menduduki kepengurusan OSIS itu sendiri. Silakan menyimak dengan baik, silakan dicermati, supaya suatu saat nanti apabila kalian terpilih menjadi pengurus OSIS sudah mempunyai gambaran tugas yang jelas. Selamat belajar. Halo semua, perkenalkan nama saya Kalasiska Realtan. Saya adalah Ketua OSIS dari Sekolah SMPK Serafin Bakti Utama periode 2019-2020. Di kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pengalaman saya menjadi Ketua OSIS. Kisah ini itu berawal dari saya kelas 7. Pada saat saya kelas 7, saya ingin menjadi pengurus OSIS. Dan akhirnya saya masuk menjadi pengurus OSIS. Saya dipilih untuk menjadi bagian seksi kesenian. Saya bertanggung jawab dengan hal-hal yang berbau kesenian. Di sekolah saya, OSIS ini juga harus membuat acara-acara di event-event tertentu. Dan juga OSIS juga bertanggung jawab dalam acara yang mereka buat. Kebetulan pada saat acara itu dibuat, saya merupakan orang yang bertanggung jawab dalam acara tersebut. Tetapi saya tidak bertanya kepada orang-orang apa yang harus saya lakukan dan saya menjadi bingung. Akhirnya saya tidak bisa bertanggung jawab atas acara tersebut dan terjadilah konflik di dalam organisasi OSIS. Pada saat itu, saya sangat kacau dan saya berpikir bahwa saya tidak bisa menjadi OSIS ke depannya. Saya pun juga sempat berpikir bahwa di tahun ke depannya saya ingin berhenti menjadi OSIS. Lalu saya naik ke kelas 8. Dan pada saat saya naik kelas 8 itu ada pemilihan ketua OSIS. Jadi calonnya itu adalah kelas 7A, 7B, 8A, 8B, dan masing-masing kelas itu harus mencalonkan satu siswa. Nah, setelah itu saya pun berpikir bahwa saya tidak ada minatan juga untuk menjadi ketua OSIS. Saya pun acuh tidak acuh dengan itu, dan pada saat saya pulang sekolah, guru saya memanggil saya dan berkata kepada saya bahwa saya harus siap menjadi calon ketua OSIS. Saya pun kaget dan saya bertanya kepada guru saya, apakah Bapak yakin ingin memilih saya sebagai calon ketua OSIS? Karena saya pikir saya nggak mampu untuk menjadi ketua OSIS. Tetapi akhirnya saya pun pasrah dan saya juga berpikir bahwa masih ada calon-calon yang lain yang mungkin akan menjadi ketua OSIS, dan kemungkinan besar saya tidak akan menjadi ketua OSIS. Jadi saya acuh tidak acuh dengan itu. Akhirnya saya pun membuat biodata, visi misi, moto saya. Dan hari pemilihan OSIS
itu pun mulai. Jadi sebelum pemilihan OSIS, kita itu ada acara untuk calon ketua OSIS, yaitu seperti lomba debat, sesi tanya jawab, dan lain-lain. Lalu saya mengikuti acara-acara tersebut. Pada saat lomba debat, kita diberi beberapa topik, yaitu seperti masalah peraturan sekolah, lingkungan, dan masih banyak lagi. Saya merasa bahwa di sesi debat ini saya unggul daripada teman-teman saya, tetapi saya juga kurang tahu, cuman saya punya firasat. Lalu pada saat kita melakukan sesi tanya jawab, di situ saya kurang pede karena saya berpikir bahwa kurang percaya diri gitu. Akhirnya kebesokan harinya kita melakukan pemungutan suara untuk pemilihan calon ketua OSIS, yaitu setiap siswa wajib memberikan pilihan siapa yang pantas untuk menjadi ketua OSIS. Dan saya bersyukur bahwa saya dapat 80 suara, sekitaran 80 suara, dan saya menjadi ketua OSIS. Setelah menjadi ketua OSIS, saya berpikir bahwa pekerjaan yang saya lakukan sekarang, jabatan yang saya pegang sekarang akan menjadi susah. Tetapi saat saya menjalankan tugas tersebut, itu tidak terlalu susah yang saya pikirkan gitu. Semuanya menjadi gampang jika kita bekerja sama, lalu kita melakukan hal itu bergotong royong seperti itu. Saya juga mendapat dukungan dari teman-teman, jadi saya menjadi percaya diri menjadi ketua OSIS. Pengalaman yang saya dapat menjadi ketua OSIS itu, saya menjadi orang yang lebih bertanggung jawab lagi. Setiap kita membuat acara, saya bisa untuk berani berbicara di depan banyak orang. Terus juga saya bisa membagi waktu di mana saya harus menjadi ketua OSIS dan di mana saya harus menjadi pelajar. Dari situ saya juga berpikir bahwa apapun yang kita lakukan, jika kita minati, jika kita mau untuk mencoba, tidak ada yang mustahil. Kita pasti bisa untuk menjalani apapun itu. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, dan semoga apa yang saya bagikan kepada kalian menjadi manfaat untuk kedepannya. Terima kasih. Halo, nama saya Kevin. Saya bertugas sebagai seksi teknologi di OSIS SMP Serapi Bakti Utama. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai apa aja sih tugas-tugas dalam OSIS, dan alasan mengapa saya mengikuti OSIS, dan juga manfaat-manfaat yang bisa kalian dapatkan ketika kalian berorganisasi. Oke, yang pertama, alasan mengapa saya mengikuti OSIS. Karena yang pertama, saya tertarik mengenai cerita-cerita oleh beberapa teman saya yang katanya OSIS itu seru, bisa bikin kamu mandiri, bertanggung jawab, percaya diri, berani di depan banyak orang. Dan juga setelah saya tanyakan kepada beberapa saudara saya yang pernah menjadi anggota OSIS, mereka juga berkata demikian pula. Maka dari itu saya tertarik dan akhirnya bisa masuk ke dalam OSIS SMP Serapi Bakti Utama. Yang kedua, apa aja sih tugas-tugas dalam OSIS itu? Jadi tugas dalam OSIS itu biasanya berhubungan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan acara-acara yang diselenggarakan di OSIS di SMP Serapi Bakti Utama. Jadi mulai dari acara peringatan hari apa, upacara bendera, perlombaan, dan lain semacamnya itu diatur oleh OSIS dengan persetujuan dari Bapak Ibu Guru. Dan kebetulan tugas saya saat ini adalah mengatur berbagai acara yang berhubungan dengan teknologi yang menggunakan handphone, internet, laptop, dan sebagainya. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan atau menceritakan apa aja sih manfaat-manfaat saat kita mengikuti OSIS. Yang pertama,
manfaat yang bisa kita dapatkan adalah kita itu dilatih untuk menjadi seorang pemimpin yang handal. Mengapa? Karena kalian bisa saja menjadi ketua OSIS atau kalian bisa dipercaya sebagai ketua dari acara tersebut. Sehingga dasar-dasar kepemimpinan itu sangat diperlukan dalam sebuah organisasi. Yang kedua adalah penggunaan waktu. Dalam OSIS, penggunaan waktu itu benar-benar sangat penting. Mengapa? Karena setiap acara itu harus disusun sesuai waktu yang ditentukan dan secara cermat. Maka dari itu, segala persiapan acara yang diselenggarakan oleh OSIS itu minimal dipersiapkan seminggu ataupun sebelumnya. Yang ketiga, kalian dilatih untuk bisa mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Karena satu keputusan yang kalian ambil bisa berdampak pada acara yang kalian buat. Yang selanjutnya, kalian dilatih untuk bisa bersosialisasi bersama teman-teman kalian. Karena ketika kalian join ke OSIS, kalian tidak hanya bertemu dengan teman sekelas kalian saja, kalian juga bertemu dengan kakak kelas kalian atau adik kelas kalian. Sehingga kalian mungkin bisa mendapatkan teman baru, kalian bisa mendapatkan sahabat baru, teman obrolan mungkin. Dan selanjutnya yang kalian bisa dapatkan juga, kalian tidak grogi atau kalian merasa percaya diri di depan banyak orang. Karena biasanya anggota-anggota OSIS itu harus bisa berbicara di depan banyak orang. Sehingga kalian yang mungkin masih merasa grogi atau kalian kurang percaya diri, kalian akan dilatih untuk bisa berbicara di depan banyak umum. Dan yang terakhir, kalian dilatih untuk bisa bermusyawarah bersama teman-teman kalian. Karena keseluruhan acara yang diselenggarakan oleh OSIS itu dihasilkan oleh rapat yang diselenggarakan oleh anggota OSIS. Sehingga kalian harus bisa mengusulkan ide-ide dengan cepat, dengan tepat, dengan baik. Karena keseluruhan acara yang diselenggarakan oleh OSIS itu diambil dari pendapat kalian, bukan hanya pendapat dari anggota OSIS, tapi pendapat seluruh siswa dan siswi SMP Serapi Batu Utama. Dan juga dalam hal organisasi itu, mengapa kita dilatih sejak dini? Karena pada saat kalian bekerja nanti, saat kalian sudah dewasa, organisasi ini benar-benar penting dalam hidup kalian. Kenapa? Karena biasanya perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan-perusahaan itu akan membagi kalian itu sesuai bidangnya, sehingga kalian dilatih untuk bekerja sama, kalian dilatih untuk bekerja bersama orang lain. Oke, sekian itu saja yang bisa saya sharingkan. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Audrey. Saya adalah pengurus OSIS di sekolah SMPK Serapin Bakti Utama. Di OSIS, saya bertugas sebagai sekretaris 2. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pengalaman saya kepada kalian selama menjadi pengurus OSIS. Di OSIS, setelah saya menjadi pengurus OSIS, banyak sekali pengalaman dan pelajaran yang saya dapatkan. Bahkan pelajaran-pelajaran tersebut dapat saya terapkan di kehidupan sehari-hari. Karena di OSIS saya bertugas sebagai sekretaris, jadi saya bertugas juga untuk membuat proposal apabila di sekolah ingin diadakan sebuah acara atau kegiatan. Setelah saya masuki kegiatan pengurus OSIS, saya menjadi lebih tahu bagaimana cara membuat proposal yang baik dan benar, bagaimana cara menyusunnya, dan hal-hal apa saja yang harus dimasukkan ke dalam proposal tersebut. Setelah saya jadi pengurus OSIS juga, saya jadi belajar untuk lebih bersikap bertanggung jawab atas semua perbuatan yang saya lakukan. Dan juga di dalam OSIS kita dilatih untuk menjadi seorang pemimpin yang baik dan benar. Apabila nanti di antara kalian ada yang ditunjuk sebagai ketua kelas, ketua regu, pemimpin upacara, atau bahkan kalian ada yang dipercaya oleh sekolah untuk menjadi ketua OSIS,
maka kalian akan sudah tahu hal-hal dasar apa saja yang diperlukan oleh seorang pemimpin untuk memimpin. Dan juga karena saya bergabung dalam pengurusan OSIS, saya jadi bisa lebih disiplin lagi dalam segala hal. Misalkan disiplin dalam waktu. Saya jadi lebih bisa disiplin mengenai waktu saya. Apabila misalkan saya diberikan tugas untuk membuat proposal untuk suatu kegiatan, maka saya sudah harus menyelesaikan proposal tersebut sebelum tanggal pengumpulannya, atau bahkan jauh-jauh hari sebelum tanggal pengumpulannya agar bisa direvisi bila ada kesalahan. Dan juga karena saya bergabung ke dalam pengurusan OSIS, saya juga banyak belajar disiplin tentang cara berpakaian yang baik dan benar di sekolah. Saya jadi lebih memperhatikan seragam yang saya pakai beserta atributnya seperti dasi atau topi. Setelah saya menjadi pengurus OSIS, saya juga menjadi tahu bagaimana kita harus bersikap atau bertingkah laku dalam sebuah organisasi. Apabila kita berada di sebuah organisasi, kita harus bisa menghargai dan menerima pendapat orang lain. Misalkan sebagai contoh, di OSIS, kita pasti akan mengadakan rapat sebelum melakukan sebuah kegiatan. Nah, di rapat tersebut, pasti kita akan menerima banyak masukan dari orang lain, baik dari para guru atau para pengurus OSIS yang lainnya. Nah, kita harus mau menerima pendapat mereka dan harus menghargai. Kita tidak boleh bersikap egois, hanya mementingkan diri kita sendiri. Karena di OSIS, kita bekerja sama sebagai tim, bukan individual. Dan juga, setelah saya jadi pengurus OSIS, saya juga belajar untuk lebih peduli terhadap sesama dan lingkungan. Selain hal-hal tadi, pengalaman saya setelah menjadi pengurus OSIS, yaitu saya dapat bersosialisasi lagi dengan banyak teman saya yang lainnya di sekolah. Saya mendapatkan banyak teman baru dan juga bisa berkenalan dengan adik-adik kelas saya. Setelah itu, saya juga menjadi belajar untuk bisa menggunakan waktu saya dengan sebaik mungkin. Karena bila di OSIS pasti bakal sering rapat, dan itu bakal pelajaran mungkin akan terganggu walaupun dilakukan pulang sekolah. Dan saya jadi tahu kapan waktu saya untuk belajar, kapan waktu saya untuk mementingkan keperluan sekolah, membuat tugas dan semacamnya, dan kapan waktu saya untuk bertanggung jawab sebagai pengurus OSIS. Sekian dari saya. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.